Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Isra dan Mi'raj. 14 abad yang silam, Rasulullah SAW saat itu sedang mengalami kesedihan yang luar biasa karena Sayyidah Khadijah wafat. Lalu juga pamandanya yang sangat membela perjuangannya, yaitu Abu Talib, meninggal juga. Maka peristiwa ini disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah sangat sedih saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lalu memberi door prize, memberi tiket gratis, rihlah ruhaniyah, perjalanan ruhani, Isra dan Mi'raj. Yakni perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Peristiwa inilah yang kita peringati hari ini. Semoga kita bisa mengambil iktibarnya. Memang di masa Rasulullah pun hanya Abu Bakar yang langsung mengimani secara langsung, percaya dari cerita Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj di malam hari itu. Tapi yang lainnya ada yang wait and see, ada yang masih kepo, ada yang skeptis, ada yang ragu, ada yang bilang itu mustahil. Seperti halnya kaum kafir Quraisy saat itu pasti menganggapnya itu adalah kebodohan, itu kegilaan yang dilakukan oleh Muhammad. Hari ini mungkin di antara kita juga ada yang menganggap, ada yang berpendapat bahwa Mi'rajnya Rasulullah itu hanya sebatas ruhnya saja. Ada yang mengatakan ruh dan jasad, Isra Mi'raj ruh dan jasad. Saya pribadi mengimaninya bahwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan secara ruh dan jasad sekaligus. Ini bukan hal yang mustahil dan secara logika bisa diterima oleh akal. Sebagai contoh misalnya, semut tiba-tiba menempel di baju kita, masuk ke tas kita. Lalu kita masuk pesawat terbang, kita jalan ke Surabaya. Balik lagi dari Surabaya, lalu ke Jakarta lagi. Semut akan bilang kepada kawan-kawan yang lain, saya habis jalan ke Surabaya. Tentu saja tidak semua semut, kawan-kawan semut, percaya dengan hal itu. Padahal kalau diperjalankan, itu bukan hal yang mustahil. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan Baginda Rasul adalah diperjalankan. Baginda diajak, dibawa oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan makhluk cahaya, makhluk nur, ya, terbuat dari cahaya. Lalu kendaraan pergi Isra dan Mi'raj itu buraq, barak. Buraq itu kan barak, kilat. Kita ingat bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Kalau hanya pesawat terbang mungkin 750 km sampai 1000 km pesawat komersil dia jalan. Kalau dari Mekah ke Palestina mungkin butuh 2 jam pakai pesawat komersil. Tapi ini diperjalankan, dibantu dengan kendaraan buraq. Tidak mustahil. Jarak dari Mekah ke Palestina, kalau dengan kecepatan cahaya, bisa 0,005 detik. Sangat cepat. Seperti membalikan telapak tangan saja, kalau Allah mau. Semoga peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran. Diperjalankan Rasulullah Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sebelum peristiwa ini, sebelum Isra Mi'raj, kita sudah diperintahkan untuk sholat. Tetapi berapa rakaatnya sholat belum ditentukan. Sejak Isra Mi'raj ini, ketika Rasul menghadap Allah, diberi perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Betapa pentingnya sholat 5 waktu. Hingga penghitungan rakaatnya ditentukan langsung oleh Allah dan harus Rasulullah menghadap langsung. Ini sungguh peristiwa yang luar biasa. Ingat, sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu merupakan mi'raj bagi kaum mukminin. Kita mari jadikan sholat itu sebagai upaya komunikasi ruhani pada Allah, menghadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah, berusaha menghadap seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah
saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat adalah wahana kita untuk membersihkan diri, masuk ke lapis-lapis alam ruhani yang begitu halus, begitu dalam, menghadap Allah minimal 17 rakaat sehari semalam. Semoga kita bisa meneladani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.